Karimun, khususnya masyarakat Pulau Pundur, lebih khusus lagi masyarakat di Barat, mengucapkan terima kasih kepada Tuan Guru Profesor Ustaz Abdul Somad bersama dengan timnya telah dapat memenuhi undangan kita untuk hadir bersama-sama malam hari ini. Dan besok pagi dilanjutkan dengan tausiah subuh dan kemudian beliau melanjutkan lagi perjalanan kita di Balekali, bertemu dengan komunitas-komunitas anak-anak muda kita, milenial kita, kemudian dilanjutkan dengan sholat pada Jumat di Masjid Agung Bukit Karimun. Setelah itu beliau akan kembali ke Kota Batam untuk melaksanakan tausiah. Di belakang nampak? Karena ada yang berdiri, bisa Bapak Ibu, depan tuh masih kosong. Yang depan maju lagi sedikit. Bisa, kalau duduk maju nampak tak di atas? Tak nampak? Jadi menyesuaikan saja Bu ya. Sebelah sana nampak? Insya Allah Bu, Pak Ustadz nanti berdiri Ibu akan nampak. Ya, terima kasih semuanya. Ya, mudah-mudahan ada berkah bagi kita semua. Mohon maaf dari atas panitia Putar Peti Karimun, sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Karimun, semoga keberkahan, kesehatan selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bapak Bupati Karimun kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, sedikit pantun untuk kita sebagai mengekalkan tradisi Melayu. Di depan sana kampung tengah, sebelahnya pula kampung baru. Tak usah lama-lama dan berlengah, mari kita sambut Tuan Guru. Selanjutnya hadirlah acara yang kita tunggu-tunggu, yakni tausiah oleh Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad, LC, DESA, PhD, sekaligus menutup acara kita pada malam hari ini dengan doa kepada Tuan Guru dengan segala hormat. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi terbang si burung dara, hinggap di dahan pohon mempelem. Dari bunyi sambutan suara, nampaknya jamaah ini belum makan malam. Betul. Yang belum makan malam jangan khawatir, itu makanan banyak. Silakan habiskan, makan sendiri, bayar sendiri. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ini kita berada di bulan saya kalau ditanya, Ustadz apalah arti bulan Mei? Datang kaisar, dia membuat kalender, diambilnya lah patung yang berkepala dua, muka ke depan, muka ke belakang ini, dijadikannya sebagai nama bulan yang pertama, karena bulan pertama itu menghadap masa lalu 2023 dan menghadap masa depan 2025. Ustadz, Desember, November, Oktober, tak tahu saya artinya. Yang jelas dulu waktu kecil, Oktober, November, Desember menampung ember karena hujan. Sekarang udah berubah cuaca. Bulan Mei pun hujan. Bapak Ibu yang diambil ke atas, bagaimana cara merontokkan, menanggalkan, melepaskan karatnya, bakar di api unggun yang panas. Setelah dibakar di api unggun yang panas, pukulkan ke lantai,
maka copotlah karat-karatnya. Dan kita sudah keluar dari Ramadan yang panas. Mata bekarat dosa, lepas. Telinga bekarat dosa, lepas. Otak bekarat dosa, lepas. Mulut bekarat dosa, lepas. Begitu karat-karat ini lepas dari badan, maka kita keluar dari Ramadan macam bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Ini yang di hadapan saya ini bayi-bayi semua. Memang umur segini lagi lucu-lucunya. Kenapa Ustadz bilang bayi? Udah bercabang kumis kami Pak Ustadz. Karena bersih dari dosa-dosa. Bertamu kita ke rumah orang. Ustadz tolonglah pegangkan anakku nih Ustadz. Kita pun pegang. Begitu kita pegang, terkencing dia. Apa kata tuan rumah? Mohon maaf ya Pak Ustadz, terkencing pula anak saya. Apa kata Ustadz? Betuah anak kau. Saya pun yang memegang nih beruntung pula. Mungkin tak lama lagi punya anak pula saya lagi. Begitulah senangnya orang menggendong bayi. Kenapa orang tak marah dikencingi bayi? Karena bayi tak berdosa. Coba kalau bapaknya yang terkencing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, insya Allah semua yang hadir di hadapan saya ini semua sudah bersih dari dosa-dosa, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa bersih dari dosa Pak Ustadz? Karena kita sudah melewati Ramadan. 11 bulan silap, salah, khilaf, dosa. Setiap malam Ramadan, Allahumma ya Allah, innaka afun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, cinta kepada maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Tarawih, witir, tahajud. Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq. Baru berdatangan orang Ahlussunnah. Karena orang itu anti betul dengan Abu Bakar dan Umar. Setiap selesai sholat diangkatnya tangan, nama doanya doa laknat sonamai Quraisy, doa melaknat dua berhala Quraisy. Yang dimaksudnya dua berhala Quraisy, Abu Bakar dan Abu Bakar dan Umar, mereka laknat semua. Alhamdulillah kita masih terjaga lewat tarawih itu. Mudah-mudahan sampai hari kiamat Pulau Kundur dijaga Allah dalam Ahlus Sunnah wal. Saya sedang berada di Pulau Kundur. Dari Pekanbaru naik mobil ke Pangkalan Kerinci. Dari Pangkalan Kerinci naik sampan menelusuri Sungai Kampar, terus sampai ke Pulau Mendol. Selepas Pulau Mendol menyeberang, sampailah namanya Pulau Kundur. Oh tadi Ustadz jalur itu sudah saya pesawat. Kenapa Ustadz cerita begitu? Mana tahu ada orang yang tak tahu di mana Pulau Kundur itu Pak Ustadz. Dari Pekanbaru menelusuri jalan tengah Sumatera sampai ke Kabupaten Pelalawan, Pangkalan Kerinci, nampak Sungai Kampar, berhenti, terus kalau selamat melewati Bono. Habis itu lanjutkan sampai ke Pulau Mendol, Penyalai, teruskan sampailah ke Pulau Kundur yang cantik dan indah luar biasa. Adapun jumlah penduduknya 90.000 orang, kecamatannya 3, dan saya sekarang sedang berada di depan kantor camat Kundur Barat. Kenapa sejuk? Takut. Aduh, tahu nggak dipilek-pilek. Berapa penduduk sini Pak? 90.000. Tak pula minat sejuk aja deh. Apa nak ni? Cakap ada pilek ke sejuk ada. Berapa kecamatan Pak? Nak minat sejuk. Menjaga Pulau Jajan satu lah. Kundur ini, insya Allah. Pulau Kundur
Selamat datang di Pulau Kundur Pak Ustadz. Begitu turun tadi dari speed, langsunglah disambut ibu-ibu. Waktu di dalam speed pas kami naik, Bang Hardi selamat buat di kampung beliau Pulau Kundur, ditunjukkannya video. Ustadz Somad, tengok bro, ibu-ibu berbana sudah menunggu takdirnya. Duduk sini di bawah. Lagi sampai. Ibu-ibu duduk. Habis lagunya nanti saya bilang. Begitu sampai disambutlah kelompong. Habis itu bersalam-salaman dari mulai pinggir pelabuhan, salam-salaman. Saya dalam hati saya, sampai berapa lama lagi lagi salaman? Lalu kami pun dibawa langsung, saya tengok hijau. Orang kalau sudah menyebut nama pulau, bayangan dia adalah tepi laut, air, tak ada tanaman. Datanglah kalian ke Pulau Kundur, semua pokok-pokok kayu, pokok kundur yang belum nampak lagi. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, tinggal di pulau ini indah Pak Ustadz. Pulau ini indah, tanahnya ada, airnya segar, tanamannya luar biasa. Mulai ikat, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kalau mau, datanglah ke Pulau Kundur, nikmati alam dan wisata laut yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah menjaga Pulau Kundur ini sampai hari kiamat insyaallah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Pulau Kundur ini isinya penduduknya, masyarakatnya Melayu, betul? Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal lagi. Oh, tidak semua orang Melayu Pak Ustadz. Ada Minangkabau, ada Batak, ada Mandailing, ada Bugis, ada Banjar. Di mana bumi dipijak, di sinan awak berkoda. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau sudah kita tinggal di pulau negeri Melayu, apapun sukumu, dimanapun asalmu, saya memang Bugis Pak Ustadz, Bugis sudah jadi Melayu. Saya memang Banjar Pak Ustadz, Banjar Melayu. Saya memang Batak Pak Ustadz. Kapak bukan sembarang kapak dipakai membelah kayu. Batak bukan sembarang Batak udah jadi Melayu. Betul. Nenek moyang kita, atuk-atuk kita, berbagai macam suku bangsa datang. Kita diikat dengan dua ikatan. Ikatan yang pertama, satu bangsa, satu tanah air, negara kesatuan Republik Indonesia. Ikatan yang kedua, ikatan hidup sampai mati, ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pulau Kundur ini ada orang Jawa. Telepon kabare ape, muka-muka sing melu acara iki padha kabeh mlebu nafsu. Amin. Mau orang mana? Bilang orang Jawa, udah lama, udah nampak Jawa. Apapun kita, bangsa kita bersaudara. Saudara diambil dari kata sa artinya satu. Udara artinya perut. Saudara, seperut. Lillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ah Badri ya Allah. Jangan lama-lama basah ya. Bukan itu alasannya. Lama-lama habis baterai handphone itu, balik ke rumah nanti telepon lagi. Abang di mana bang? Tak berbunyi-bunyi. Abang di mana bang? Tak berbunyi. Rupanya itulah alasan dia. Kenapa bang tadi waktu ku telepon tak balas, WA tak menjawab, angkat tak diangkat. Kenapa tak diangkat telepon? Baterai habis. Salah siapa? Ustaz Sopo. Yang kali selawat tadi.
Solawat apa yang kita baca tadi? Solawat badar. Kalau saya bertanya, jamaah tolong jangan merasa tertekan, jangan stres, jangan depresi. Karena banyak orang tak mau datang ke pengajian gara-gara ustaz bertanya, solawat apa tadi? Solawat apa tadi? Kalau saya tausiah, dalam tausiah itu ada macam-macam bertanya, jangan stres, jangan depresi, jangan tertekan. Kenapa? Karena kalau Ustaz Somad itu bertanya, tak usah dijawab, dijawabnya sendiri. Sholawat apa yang kita baca tadi? Sholawat badar. Kenapa disebut dengan sholat badar? Karena di dalam sholawat itu ada kata badar. Salatullah, salamullah ala Toha. Toha itu nama Nabi Muhammad. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Wahai Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepadamu untuk menyusahkan, menyulitkanmu. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Yasin nama dia juga Yasin wal Quran lil hakim innaka laminal mursalin. Engkau wahai Yasin. Siapa dia? Engkau wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Tawassalna bi bismillah, kami berdoa kepadamu, bertawassul dengan nama engkau ya Allah, melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, mintalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah kamu. Bertawassul dengan apa? Bertawassul dengan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Makanya berdoa kepada Allah dengan menyebut asmaul husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Makanya nama yang paling bagus adalah nama yang disandingkan dengan Asmaul Husna. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdullah, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Somad. Abdul Wahab itu dia, Buya, Abdul Wahab Smith Bela, Abdul Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus. Mereka melarang bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara dalam sholawat ini kita bertawassul wabil hadi Rasulillah, tidak hanya sekedar dengan Rasulullah, dengan pejuang perang Badar. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Ya Allah, sholawat ini dibenci oleh Syiah. Kenapa? Karena mereka membenci sahabat Nabi. Jadi Wahabi dan Syiah ini macam satu tai sapi. Yang sebelahnya Syiah, yang sebelahnya Wahabi. Yang satu tak suka sahabat Nabi, yang satu tak boleh bertawassul dengan Nabi, yang satu mengkafirkan sahabat Nabi. Sedangkan kita adalah ahlus sunnah wal, insya Allah kita berpegang dengan selawat ini. Santri di pondok pesantren Az-Zahra tahfiz Quran setiap subuh membaca selawat. Ibu-ibu yang hamil supaya anaknya tenang, bertawassul dengan Nabi, bertawassul dengan syuhada Badar, bertawassul dengan Asmaul Husna sambil mengelus mulut. Salatullah salamullah. Anaknya tenang. Kenapa anaknya tenang? Karena ibunya tenang. Kalau anaknya tenang, kalau ibunya tenang, hatinya tenang karena selawat. Anaknya cerdas. Kalau ibunya tenang dengan selawat, anaknya sehat. Mudah-mudahan segera mengandung insyaallah. Ustaz Somad doakan saya punya anak Pak Ustaz. Bapak lupa umur saya Pak Ustaz. Belum nikah.
Mudah-mudahan yang belum ada jodoh dipertemukan dengan jodoh yang baik. Bertawasul kepada Allah dengan Asmaul Husna, dengan Rasulullah, dengan syuhada Badar, lalu kemudian mintalah dengan sholawat. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan perkenankan. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kenapa tak kabul-kabul juga Pak Ustaz? Allah ingin melihat sujudmu lebih lama. Allah ingin melihat suaramu merintih. Allah ingin melihat kau bangun tengah malam. Allah ingin memberikan yang terbaik. Ada orang mendekat dengan Allah dengan ibadah, tapi ada orang yang dibuat Allah susah supaya dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mendekat di Pulau Kundur ini dengan Allah. Kenapa? Karena kebun kelapanya luas. Amin. Karena ternak sapi kambingnya banyak. Tapi ada orang yang dekat dengan Allah. Waktu di darat dia tak dekat dengan Allah. Aku tak perlu dengan Tuhan. Kenapa? Kebunku luas, kambingku banyak. Tapi begitu dia di tengah laut, mesin kapalnya mati, dipukul ombak lepas gelombang, ke bawah tak berakar, ke atas tak berujung, ke samping tak bertali. Disitulah dia merasa dekat dengan Allah. Takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara mendekat kepada Allah, ada yang dekat dengan Allah dengan hartanya, zakat, wakaf, infak, sedekah, bangun masjid, haji, umrah. Tapi ada yang dekat dengan Allah dengan berbagai macam ujian yang datang bertubi. Sesungguhnya itu cara Allah supaya sujudmu lebih lama. Orang kalau ujian hidupnya sulit, susah, payah, itu sujudnya lama. Tapi kalau pas hidupnya senang, betul Bu? Betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada yang merasa sakit kepala, kepanasan, berkunang-kunang, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Ayo Pak, biar ambulan. Hidupkan mesin segera. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Nanti kalau ada orang yang membid'ahkan halal bihalal, bid'ah maulid Nabi, bid'ah Isra Mi'raj, bid'ah nusul Quran, bid'ah melepas jamaah haji, bid'ah melambut jamaah haji, bid'ah haul, tak usah dilawan, tak usah ajak debat, tak usah berkelahi. Terus Pak Ustaz gimana? Buat aja. Maulid bid'ah, buat banyak-banyak. Isra Mi'raj bid'ah, buat banyak-banyak. Halal bihalal bid'ah, buat rame-rame. Ini tergantung kuat-kuatan suara aja. Bid'ah, buat setiap hari sampai datang. Ya, minta aja dong. Kak, duduk Kak. Orang belakang nak nonton. Tak usah dilawan. Tak usah pakai dalil. Nah, kan ketahuan sesama tak punya dalil. Sudah saya tulis tentang maulid, Isra Mi'raj, nuzul Quran, hari besar Islam, tentang haul. Sudah tuntas semua saya tulis di buku 37 masalah populer dengan dalil-dalil. Kenapa 37 Pak Ustaz? Karena waktu menulis buku itu umur saya 3. Umur Ustaz sekarang berapa? Tahu, tidak macam 27. Umur ini bukan masalah angka, umur ini masalah kelas. Betul? Banyak malam ini bapak-bapak yang sudah tua, tapi kenapa dia datang? Kenapa dia pakai sepeda motor padahal angin kencang? Kenapa dia datang padahal malam-malam? Dia tidak pernah merasa tua, dia selalu merasa muda, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Berapa banyak anak muda casingnya muda, signalnya. Apa buktinya? Tak pernah selesai. Lautan kan seperangi, bukit kan muda, muskin melewati. Malam ini alhamdulillah anak munajah ada, orang tuanya ada. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal. Inti daripada halal bihalal itu adalah silaturahim.
Kalau tidak ada halal bihalal malam ini, tak jumpa saya dengan Bapak Dr. Aunur Rafiq, Bupati Kabupaten Karimun, yang disebut orang dari Sabang sampai Papua sampai Makkah setiap malam Ramadan. Semua kabupaten cuma satu lagi, Allahumma innaka afuwun. Allahumma innaka afuwun kamparun. Ada.